Halo, selamat pagi semuanya. Salam sehat. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani belajar online-nya. Kalau yang hari Senin kemarin kita bahas tentang pengertian, ciri, dan fungsi teks laporan percobaan. Kalau kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sebenarnya melihat informasi penting dalam teks laporan percobaan, karena informasi adalah salah satu syarat yang dibutuhkan dalam laporan percobaan. Seperti pembahasan kita yang hari Senin kemarin, teks percobaan itu harus fakta, harus berupa data-data yang benar-benar real atau nyata. Baik, kita langsung saja. Informasi penting dalam teks laporan percobaan seperti yang sudah kita bahas kemarin, ada banyak sebenarnya informasi penting yang muncul dalam teks laporan percobaan. Kita mulai dari yang pertama, itu alat dan bahan. Alat dan bahan seperti kita tahu bersama, dalam sebuah percobaan kita butuh alat, kita butuh bahan. Seperti pembahasan kita yang minggu lalu, yang hari Senin, bagaimana kita mau membuktikan kandungan vitamin C stroberi dan jeruk, mana yang lebih banyak. Kita mau melakukan percobaan. Bagaimana cara kita melakukan percobaan kalau stroberi dan jeruknya, atau stroberi dan jeruknya itu tidak ada di hadapan kita, atau hanya di awang-awang, hanya sebagai gambaran? Tidak bisa. Alat dan bahannya harus benar-benar real atau benar-benar nyata, dan kita teliti dan kita amati. Kita buat percobaan tentang alat dan bahan tersebut. Yang kedua, tujuan percobaan. Tujuan percobaan kita harus nyata, dan itu adalah salah satu informasi penting juga dalam melakukan percobaan. Kita lakukan percobaan tanpa tujuan, itu sama dengan nol. Berarti kita bukan melakukan teks laporan percobaan, karena tujuan kita tidak ada, berarti hanya iseng-iseng begitu. Yang ketiga, langkah dalam percobaan. Informasi ini juga penting. Kenapa? Karena bagaimana kita membuktikan proses fotosintesis tumbuhan misalnya. Kita harus tahu langkah-langkahnya. Apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Apa yang kedua? Apa yang ketiga? Mungkin yang pertama, langkah pertama kita tentukan tumbuhannya. Yang kedua, kita letakkan di tempat yang disinari oleh panas matahari. Baru yang satu lagi kita buat tumbuhan, kita letakkan di tempat yang tidak kena panas matahari. Maka bagaimana proses fotosintesisnya? Apakah memang matahari dibutuhkan untuk proses fotosintesis atau tidak? Nah, itulah langkah-langkahnya. Maka langkah-langkah itu harus lengkap, ya, harus lengkap. Sama seperti salah satu unsurnya kemarin dalam teks laporan percobaan. Yang keempat, hasilnya. Setelah kita melakukan langkah-langkah, kita tahu tujuan kita punya alat dan bahan, maka hasil juga merupakan informasi penting dan bahkan sangat penting. Tujuan akhir dari sebuah hasil percobaan itu adalah hasilnya, ya, adalah hasilnya. Bagaimana percobaan itu? Apakah memang benar hipotesis kita? Apakah benar dugaan kita tentang hal-hal yang mau kita coba atau hal yang mau kita buat dalam teks laporan percobaan? Itu dia. Oke, selanjutnya kita masuk bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menemukan informasi penting tadi. Informasi penting yang 4 tadi dalam teks laporan percobaan. Ini ada langkah-langkahnya. Kita lihat mulai dari atas sampai ke bawah, ada 5 langkah. Yang pertama, kamu lihat teksnya, lalu kamu baca teksnya. Otomatis kalau kita membaca sebuah teks laporan percobaan, karena banyak hal penting yang muncul di sana, kita harus membacanya dengan seksama. Kita harus bacanya dengan serius. Yang kedua, ke bawah lagi, kita harus cermati informasi-informasi penting atau hal-hal yang tadi, yang 4 tadi, dimulai dari alat dan bahan, tujuan, setelah itu langkah-langkah,
dan bagaimana hasilnya. Ya, kita cermati informasi-informasi tadi apakah memang sudah muncul dalam teks laporan percobaan. Yang ketiga, setelah dapat, kamu tentukan informasi pentingnya itu dalam beberapa pertanyaan, yaitu yang biasa kita kenal dengan 5W tambah 1H. Apa saja itu? Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ya, yang selanjutnya, setelah kamu tentukan informasi pentingnya, kita masuk ke menemukan unsur itu dan kita catat. Kenapa harus kita catat? Karena informasi penting tadi harus ada dalam ingatan. Karena informasi tadi kita tahu penting. Karena tidak semua bisa mengingat informasi dalam hitungan detik atau bahkan bisa jadi informasi itu mungkin panjang sekali sehingga harus dicatat. Jangan sampai tidak dicatat. Kecuali kalau memang ingatan kamu ingatan robot, ya bisa, tapi diusahakan agar dicatat. Yang kelima, setelah kamu catat, cermati kembali informasi yang tadi sudah kamu dapat, sudah cocok tidak dengan laporan percobaan yang dibaca sebelumnya. Sudah dapat nggak? Ada nggak sinkronnya antara yang informasi sebelumnya atau teks laporan percobaan yang sebenarnya dengan yang kamu catatkan, atau informasi-informasi penting yang kamu dapat tadi, ada tidak? Kalau sudah cocok, berarti kamu sudah bisa untuk menemukan informasi penting dalam teks laporan percobaan. Nah, ini dia. Ini tadi unsur 5W tambah 1H di langkah yang ketiga tadi. Itu biasa juga disebut dengan adik Simba. Ya, adik Simba. Apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, bagaimana. Adik Simba sama dengan 5W tambah 1H. Baik, ini dari kelas 7 sudah kawas, pasti sudah mahir dong tentang 5W tambah 1H ini. Yang pertama itu what. Pertanyaan ini adalah untuk menanyakan bagaimana isi teks itu, apa isi teksnya, atau apa topik dari teks tersebut. Nah, apa yang dicoba atau apa yang dilaporkan. Yang kedua, where. Where itu adalah di mana. Di mana ini untuk menanyakan tempat dilakukannya percobaan itu. Di mana kamu lakukan, seperti yang tadi proses fotosintesis. Tempatnya ada dua, kita bandingkan di tempat yang disinari matahari dengan yang tidak disinari matahari. Mana tumbuhan yang lebih hijau atau lebih cepat tumbuhnya, di mana kita lakukan. Yang ketiga, when, kapan. Ini untuk menanyakan waktu, kapan kita mulai percobaan itu, atau berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk melakukan percobaan itu. Yang keempat, siapa. Siapa ini adalah orang atau subjek pelaku percobaan. Siapa yang melakukan? Apakah kamu, ataukah guru, ataukah temanmu, ataukah kamu dan temanmu. Nah, itu dia. Siapa, bukan apa ya. Karena ini subjeknya, pelaku, bukan apa. Karena jangan kamu kira kalau misalnya dalam sebuah teks berita, siapa itu ada juga korban. Tidak ya. Tapi dalam teks laporan percobaan tidak ada di sini korban. Misalnya pohon, ya dialah menjadi objeknya juga salah satu. Tidak ya. Objek itu jawaban dari apa ya. Pertanyaan dari yang pertama, bukan siapa. Karena siapa itu merupakan orang atau pelaku. Yang kelima, why atau mengapa. Pertanyaan ini untuk menjawab alasan kenapa kita harus melakukan percobaan itu. Apa sebabnya kita melakukan percobaan itu? Mengapa kita harus membandingkan fotosintesis di matahari dengan yang tidak di matahari? Apa alasannya? Coba. Bagus. Untuk membedakan apakah ada hubungannya proses fotosintesis dengan matahari. Maka nanti akan berbeda. Tumbuhan yang di matahari pasti akan lebih hijau, seperti terlihat lebih subur.
daripada yang tidak di matahari. Baik, selanjutnya how atau bagaimana. Bagaimana ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang proses atau langkah-langkah atau cara-cara yang kita lakukan untuk percobaan tersebut, mulai dari awal sampai muncullah hasil percobaan kita. Begitu. Jadi ada 6. Ini pasti sudah mahir pertanyaan ini ya. Jadi di mana-mana kamu pasti akan temukan ini 5W tambah 1H dalam setiap teks yang akan kamu bahas. Oke, itu dia pembahasan kita tentang bagaimana mengetahui informasi dan bagaimana proses untuk mengetahui atau menemukan informasi penting dalam teks laporan percobaan. Berikut ini ada teks laporan percobaan, cara membuat kapal apung dengan batang pisang. Ini tugas apa ini? File ini sudah Bapak kirimkan ke tugas kelas. Kamu nanti download filenya dan jawabannya kamu lampirkan nanti atau kamu cantumkan di bawah teks tersebut. Teks ini nanti di download dalam bentuk Microsoft Word. Apa yang mau kamu kerjakan? Nah, ini dia. Perhatikan, setelah kamu nanti membaca teks laporan percobaan itu, kamu temukan informasi-informasi penting yang ada dalam laporan percobaan itu. Bagaimana alat dan bahannya, bagaimana tujuan percobaannya, bagaimana langkah-langkahnya, dan bagaimana hasil dari percobaan tersebut. Selanjutnya, yang kedua, kamu identifikasi unsur 5W tambah 1H yang muncul dalam teks tersebut. Apa yang terjadi atau apa judulnya, lalu di mana, lalu kapan itu dilakukan, dan siapa pelakunya, siapa yang melakukan percobaan itu, why, mengapa harus dikerjakan atau dicoba, dan bagaimana how proses mengerjakan membuat kapal apung tersebut dengan batang pisang. Begitu, hanya 2 saja tugasnya. Nanti batas pengumpulan tugas ini kamu kumpulkan paling lama hari Sabtu 25 Juli 2020. Lalu tugas ini nanti seperti yang Bapak bilang tadi, kamu ketikkan di bawah file yang sudah kamu download dalam bentuk Microsoft Word. Lalu kamu edit, kamu ketikkan jawabanmu di bagian bawah, di bagian bawah teks. Setelah itu kamu save, dan file itu yang sudah kamu ketikkan kamu kirimkan ke tugas kelas yang ada di Google Classroom melalui penugasan ini. Begitu untuk hari ini. Mudah-mudahan kamu tetap semangat ya. Jangan sampai turun semangatnya, karena kalaupun kita belajar online, ini tetap salah satu cara untuk meraih prestasi atau meraih cita-cita kamu. Maka tetap semangat, apalagi ini sekarang sudah di kelas 3 ya. Bentar lagi tidak akan terasa kamu sudah SMA. Maka tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi, tetap semangat di rumah. Horas.